Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal moderasi beragama untuk P3K Kemenak tahun 2023 ya. Part yang keempat terdiri dari 10 soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Soal yang pertama, penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Karena itu perlu dilakukan langkah penyelenggaraan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi. Langkah ini termasuk dalam penyelesaian relasi antara agama dan politik, agama dan hukum, agama dan pelayanan publik, agama dan ekspresi publik. Jawaban yang paling tepat adalah agama dan layanan publik ya. Oke, soal yang kedua. Berikut ini yang bukan termasuk strategi penguatan moderasi beragama adalah sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat, integrasi rumusan moderasi beragama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, politisasi isu penguatan moderasi beragama. Jawaban yang paling tepat yaitu politisasi isu penguatan moderasi beragama. Lanjut ke soal yang ketiga. Berikut ini merupakan 3 tantangan penguatan moderasi beragama, kecuali berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan, berkembangnya keinginan memisahkan konsepsi keagamaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, berkembangnya klaim kebenaran subjektif, dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Jawaban yang paling tepat yaitu berkembangnya keinginan memisahkan konsepsi keagamaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Soal yang keempat, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-Undang 1945 dan regulasinya di bawahnya merupakan indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, penerimaan terhadap tradisi. Jawaban yang paling tepat yaitu komitmen kebangsaannya. Baik, soal yang kelima. Ajaran Islam mengatur manusia untuk hidup rukun dan damai antar sesama manusia. Oleh karena itu, umat Islam yang berbuat kekerasan termasuk perbuatan yang dilarang dan hukumnya makruh, mubah, haram, atau wajib. Jawabannya yang paling tepat yaitu haram ya. Soal yang keenam, di beberapa tempat terdapat bangunan sarana ibadah dalam bentuk masjid, gereja, dan pura berada dalam satu lokasi. Apakah makna yang dapat diambil? Menjadikan sarana ibadah dalam satu tempat mewujudkan suasana wilayah yang agamis untuk mempermudah pengendalian keagamaan merupakan simbol toleransi beragama. Jawabannya yang paling tepat yaitu merupakan simbol toleransi beragama ya. Soal yang ketujuh, Islam mengajarkan umatnya bersikap terhadap perbedaan keyakinan. Sikap yang harus ditunjukkan terhadap perbedaan agama dan keyakinan adalah turut beribadah menurut agama dan kepercayaan orang lain, mengganggu orang lain dalam menjalankan agamanya, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, memaksa orang lain mengikuti agama kita. Jawaban yang paling tepat yaitu menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Soal yang ke-8, penerapan toleransi dalam masyarakat yang beragama, baik agama, kebudayaan, dan bangsa akan menimbulkan ketentraman dan kerukunan, perselisihan antar anggota masyarakat, percekcokan yang terjadi setiap saat, keteraturan, dan sikap ingin menang sendiri. Jawaban yang paling tepat yaitu ketentraman dan kerukunannya.
Soal yang ke-9, berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme, kecuali mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosi dalam berdakwah. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat ya. Jawabannya adalah yang terakhir ya, individu ataupun kelompok sosial yang terjamin haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Lanjut ke soal yang terakhir, berikut adalah strategi penguatan moderasi beragama, kecuali penguatan harmonisasi kehidupan beragama, penguatan relasi agama dan budaya, penegasan prinsip dan nilai kemanusiaan seperti keadilan, tanggung jawab, dan HAM, menjerumuskan kelompok ke dalam ajaran sesat. Jawaban yang paling tepat yaitu menjerumuskan kelompok ke ajaran sesat ya. Yang kecuali Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan 10 soal terkait moderasi beragama. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes like all you want to do is run.